Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lilin Sabda Minggu 7 April 2024 yang merupakan juga Minggu Kerahiman Ilahi. Kita akan merenungkan teks Injil yang akan diambil dari teks Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai ayat 31. Kita akan berfokus kepada perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dikatakan dalam teks hari ini, tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di antara 12 murid Yesus, kita mendapati gambaran diri kita masing-masing. Ada pengkhianatan yang demikian parah yang diwakili oleh Yudas Iskariot. Ada pula penyangkalan yang demikian hebat. 3 kali Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan ada pula Thomas yang harus melihat, harus menyentuh dulu untuk percaya. Sehingga sebenarnya saudara-saudari, 12 murid itu adalah gambaran dari diri kita yang jatuh bangun untuk beriman secara penuh kepada Tuhan Yesus. Kita melihat dalam diri Thomas, sebenarnya bukan pertama-tama bahwa dia tidak percaya, bukan. Tetapi dia menunggu sebuah bukti yang terlihat, sebuah bukti yang bisa disentuh untuk baru kemudian percaya. Nanti Tuhan Yesus akan melakukan mukjizat, datang secara langsung kepada Thomas, dan nanti Thomas akan menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu Yesus akan bersabda kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi, saudara-saudari, tingkatan iman itu ada beberapa. Ada tingkatan iman yang masih muda, seperti yang dialami oleh Thomas. Dia masih menanti bukti yang terlihat untuk baru kemudian percaya. Yesus yang bangkit mengundang Thomas untuk naik tingkat ke dalam iman yang lebih matang, yaitu iman yang tanpa melihat namun sudah percaya. Jadi Thomas itu sebenarnya sedang dibina secara pribadi oleh Tuhan Yesus untuk beralih dari imannya yang masih mentah, masih muda, menuju perlahan-lahan iman yang matang, yaitu iman tanpa harus melihat bukti dulu. Kita pun diajak dalam hidup kita untuk beriman tanpa harus selalu menuntut bukti. Seringkali iman kita serasa goyah ketika misalnya doa kita belum terkabul, atau ketika kita bertubi-tubi mengalami sakit, mengalami masalah-masalah hidup, dan sebagainya. Lalu kita mencari bukti dari Tuhan. Kalau Tuhan ada, di mana engkau? Di mana wujudnya dalam hidup saya? Padahal seringkali seperti pengalaman Maria Magdalena, Yesus ada di makam yang kosong itu. Yesus sudah bangkit, tapi Maria gagal melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Juga Thomas, dia juga sempat gagal melihat, mengimani Yesus yang bangkit. Maka marilah kita bangkit untuk menaikkan
tingkatan iman kita ke dalam tingkatan iman yang lebih tinggi lagi, yaitu kita mengimani Kristus tanpa kita harus selalu menuntut bukti-bukti yang terlihat. Sebab Kristus sendiri adalah keselamatan itu. Lepas dari apa yang sering kita rindukan untuk kita lihat dalam hidup kita. Keluarga kudus menyertai kita, berkat Allah menguatkan kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.